Berdoa selesai. Kira di tempat, gerak. Terima kasih. Baik rekan-rekan semua, semoga sesi ini masih tetap semangat. Tadi sudah diawali dengan ceramah umum yang disampaikan oleh Pak Heru Santoso. Masuk kita ke pembelajaran agenda ketiga. Saya harap sebetulnya rekan-rekan sekalian sudah memahami via pembelajaran sebelumnya yang dilakukan secara mandiri melalui MOOC. Namun ada baiknya mengawali pertemuan ini rasanya tidak afdol kalau kita tidak saling mengenal. Nama sih memang sudah tercantum. Ya, ada Mas Sony, ada Mas Haris, tapi dari sisi latar belakang, asal satkernya dari mana, status perlu nggak Mbak Yogta? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Masalahnya kalau latsar itu ajang. Oh ya, perlu. Oh, Mbak Yogta. Nah, jadi cantumkan status. Nah, kalau kayak saya kan statusnya K12. Jadi satu istri, 2 anak. Oke, kalau rekan-rekan monggo saja nanti disebutkan. Sebutkan nama lengkap, nama panggilan, hobi janganlah karena lagi puasa. Jadi ditahan diri. Khawatir hobinya kuliner, beres belajar langsung nyari makanan. Nah, citra diri. Oke, citra diri. Silakan rekan-rekan sekalian. Misalkan rela berkorban atau apapun lah disematkan di penyebutan namanya. Status, oke ya. Mungkin diawali dari saya terlebih dahulu rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Sutrisno Heri Sukoco. Saat ini saya menjabat sebagai Widya Iswara di Pusbindiklat LIPI. Status K12, ya. Citra diri semangat. Gitu aja. Oke, berikutnya kami persilakan Mbak Yogta dan Mbak Vita untuk bisa memperkenalkan diri. Kalau Mbak Vita mungkin nggak perlu memperkenalkan, bosan kali. Dari awal udah ketemu terus. Mbak Yogta, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Oke, perkenalkan nama saya Yoktavia Indah Kurnia Dewi. Saya seperti Pak Nino juga Widya Iswara di Pusbindiklat LIPI. Statusnya, tadi Pak Nino apa Pak? K1? K12. K11. Itu nomor rumah kayaknya. K11. Terus citra dirinya semangat juga. Ya, masih aja duplikat. Kan tetanggaan Pak, jadi. Ya, silakan Mbak Vita. Oh, katanya nggak perlu. Jangan loh, mari ya. Nanti kualat saya sama koordinator nggak mempersilahkan diri. Ya, terima kasih waktunya Pak Nino dan Mbak Yogta. Izin memperkenalkan, mungkin emang angkatan 2 ini karena waktu pengarahan dan overview itu bukan sama saya nih, mungkin jadi agak belum familiar gitu ya. Tapi mungkin kalau di grup suka yang yang ngasih info atau apa, nah itu mungkin udah ada di grup CPNS nih, grup besar gitu ya. Jadi Diralat ngasih info apa yang bawel, nggak tahu deh. Mirip. Itulah, nanti silakan teman-teman menerjemahkan sendiri seperti apa gitu. Menerjemahkan sendiri seperti apa, bawel atau cerewet atau apa itu ya harap maklum lah ya. Ini salah satu bagian juga dari ibu-ibu gitu ya. Oke, izin memperkenalkan diri teman-teman semua. Nama saya Arvita Rosmawati. Saya juga Widya Iswara, tapi saya Widya Iswara sangat baru gitu ya. Jadi nanti mungkin masih harus banyak belajar gitu ya. Nah, kalau di Pusbindiklat sendiri memang saat ini saya sebagai koordinator fungsi penyelenggara pelatihan. Jadi mungkin nanti teman-teman, makanya saya suka bawel kalau ada apa-apa ya nanti terus akan begitu ya sampai berakhirnya latsar ini.
citra diri ya, apalagi ya citra diri. Kalau citra diri, tadi Pak Nino semangat dan Mbak Yokta semangat, tapi semangatnya kurang semangat kayaknya ya, lagi puasa. Oke, kalau saya citra diri itu apa ya? Kalau saya itu sebenarnya lebih suka, ya semangat pasti harus semangat ya, kita semuanya harus semangat. Kalau saya lebih suka jujur mungkin ya, jujur aja gitu, jujur. Kalau apalagi status ya, kalau status saya statusnya beranak 3, gitu ya. Terima kasih. Lanjut ke siapa nih? Mungkin teman-teman mulai dari absen yang kecil dulu kali ya, Pak Nino ya. Masih ada Mas Apip. Oh, Mas Apip, oh ya Mangga. Aduh, lupa nih satu. Maaf. Mas Apip. Aduh, Halo. malu-malu nih Mas Apip nih. Ayo Mangga. Oke, mungkin menyusul Mas Apip karena sedang mempersiapkan biodata. Kita lanjut saja ke rekan-rekan sekalian. Diurut berdasarkan abjad. Mungkin dari abjad yang awal ya. Ada 2 diawali huruf A. Ada Amanah dan Agustriana. A, G, A, M. G dulu berarti ya? Oke. Halo, selamat siang Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Agustriana, biasa dipanggil Ana, dari instansi PPI ILIPI. Terus citra dirinya apa ya? Ceria mungkin, ceria dan. Wah, siap. Cuman nggak kelihatan cerianya ya. Nah. Luar biasa. Oke. Status Mbak Agustriana, Mbak Ana? Masih single, Pak. Oh, jadi K00. Siap. Dilanjutkan berikutnya. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Nama saya Amanah Pasaribu, panggilannya Nana. Unit kerja saat ini di inkubasi PPII, status single dan citra diri to the point. Makasih. Oke, baik. Ini apa karena faktor pencahayaan ya Mbak Amanah ini? Background-nya yes, sih kayaknya Pak. Betul. Mungkin inner beauty-nya muncul kayaknya. Oke, setelah A lanjut ke H ya. Nggak tahu Mas Haris tuh emang depannya Haris langsung Haris atau ada? Terima kasih Pak, Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Haris Taruna Nutoho, nama panggilan saya Haris. Saya ditempatkan di PPII, tepatnya di bagian kapal riset. Saat ini saya masih single, masih SMA. Untuk citra diri saya selalu semangat dan selalu belajar untuk menjadi lebih baik, Pak. Terima kasih, Pak. Wih, semangat dan to the point ya. Yes, langsung saja diutarakan lah, nggak usah ditahan-tahan. Oke, berikutnya. HIJ. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Juanita, panggilannya Nita, dari Satker saya di MKI PPII. Untuk status menikah beranak 3. Untuk citra dirinya selalu melakukan yang terbaik. Bu Yokta harus belajar banyak ini. Wah, sama nih ya, Mbak, sama saya nih beranak 3 nih. Iya, Bu. Luar biasa ya. Mantap. Oke, yang lain silakan lanjut. N, iya. N ya Pak. N. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Narisa, untuk panggilan Risa. Saat ini saya di unit MKI PPII untuk status single, citra diri, ramah dan mudah beradaptasi.
Asik. Termasuk ramah lingkungan ya? Insya Allah. Ramah dompet juga. Nah, Amin. Amin, Pak. artinya sudah single ramah dompet. Siap-siap aja Mas Haris tuh jadi pilihan. Baik, baik, Pak, baik. Oke, lanjut. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putih Praharipa Rizky. Panggilannya Putih. Asalnya dari fungsi TU di PPII. Statusnya single, citra diri ramah. Terima kasih, Pak. Ini banyak yang ramah nih. Siap. Berikutnya. Ya, baik. Oke. Saya lanjut ke saya Pak R. Rolando, Pak. Baik, selamat siang. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nama saya Rolando Gultom, biasanya dipanggil Ando. Asal Satker di PPII, ditugasin sekarang di kerjasama bisnis begitu. Dan untuk citra diri saya seperti padi gitu. Seperti padi jadinya lidi. Lidi. Jadi kerjasama, suka kerjasama gitu. Kalau kita jadi satu itu akan kuat begitu. Terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya 3 orang lagi. Siapa dulu nih? Saya ya Pak ya. Iya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Septiana Ayu Firda, biasa dipanggil Ayu. Saat ini bertugas di fungsi ketatausahaan PPII. Citra dirinya fleksibel dan dinamis. Statusnya K13. K13. Wih, ternyata angkatan ini luar biasa. Oke, sudah banyak. Terima kasih. Ya, walaupun pendidikan belum S3, tapi kita sudah berbekal 3 lah palingnya di belakang. Oke, silakan Mas Sony. Oke, makasih Pak buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sony Chandra Saragi, panggilannya Sony. Sekarang masih single. Posisi di sini. Ya, potensinya ada lah Pak ya kan. Baru untuk penempatan di MKI, Manajemen Kekayaan Intelektual di PPII, untuk citra diri jujur juga Pak. Kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Sony. Yang terakhir. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ulfi Maharani, biasa dipanggil Ulfi. Sekarang ditempatkan di fungsi inkubasi di PPII, citra diri totalitas, statusnya single. Makasih. Totalitas. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian yang sudah memperkenalkan diri. Semoga perkenalan ini tidak hanya sesi pembelajaran saja, karena pada hakikatnya tak kenal maka tak sayang. Jangankan rekan-rekan, saya sendiri aja kalau ada orang yang nanya, Pak, saya punya teman di LIPI, namanya ini. Alhamdulillah, kalau suruh ngapalin, nggak ingat saya. Saya bilang kampus di Cibinong aja itu banyak satkernya. Kalau suruh ngapalin, mungkin ya alhamdulillah nggak seluruhnya hafal. Kecuali Mbak Arvita ini, karena dia marketing S3 di Pusbin. Ya. Baik Mbak Yogta, kami persilakan untuk melanjutkan. Kayaknya Mbak Yogta tadi sudah mempersiapkan yang fresh ya. Mengingat tadi sudah mengikuti materi Pak Heru cukup panjang, rasanya perlu diselingi terlebih dahulu untuk sedikit bergerak atau beraktivitas, walaupun tanpa perlu harus masih tetap di tempat duduk, nggak perlu bergerak keluar. Kami persilakan. Oke, maaf. Ya teman-teman, saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Mbak Yogta. Oke, sebentar. Mohon maaf. Oke, jadi teman-teman, nanti teman-teman silakan ikuti saja
apa yang ada di videonya. Ini adalah biar teman-teman di siang ini bisa selalu menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Oke, siap ya? Siap? Atau belum? Siap, Bu. Siap, Mbak. Siap, Bu. Siap, oke Bu. ya. Kita langsung saja. Gerakan pertama. Gerakan kedua. Gerakan ketiga. Gerakan terakhir. Gerakan terakhir. Oke, sudah sinkron belum antara otak kanan dan otak kirinya? Yang belum sinkron sinyalnya, Mbak Yokta. Oh, sinyalnya. Oke, semoga teman-teman ini ya sudah sinkron antara otak kanan dan otak kirinya, karena teman-teman di hari ini teman-teman akan sama-sama kita akan berdiskusi tentang agenda 3. Jadi kemarin agenda 2 teman-teman sudah mempelajari tentang nilai-nilai dasar ASN atau PNS. Kalau yang untuk agenda 3 ini nantinya teman-teman itu mempelajari atau kita sama-sama belajar tentang kedudukan dan peran PNS dalam menjalankan fungsinya sebagai ASN. Oke ya, saya lanjut dulu. Jadi ini ya teman-teman, waktu kita untuk sinkronus hanya sebentar. Jadi hari ini, besok langsung ketemu lagi, dan pertemuan terakhir itu di hari Kamis kalau nggak salah ya. Benar ya? Oke, ini ada satu quote yang saya sangat senang. Jadi kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Oke, ini teman-teman, di agenda 3 ini, teman-teman kemarin sudah belajar di MOOC, jadi ada manajemen ASN, ada pelayanan publik, dan yang terakhir ada WOG ya. Kita akan cek terlebih dahulu, teman-teman silahkan buka HP-nya atau bisa diketikkan di PC-nya, bisa di-scan barcode-nya. Silakan teman-teman join di slido.com tagar 187319. Oke, saya stop share dulu sebentar. Sudah atau belum?
Sudah Belum, juga, Bu. Bu? Passwordnya Belum. apa, Bu? Password sama websitenya, Bu? Sebentar. Udahnya tadi, Bu, maaf. Sebentar ya. Di sini. Yang sudah join bisa raise hand. Oke. Mbak Amanah sudah? Yang raise hand baru. Mas Sony sudah? Kalau yang sudah bisa join bisa raise hand. Oke, sudah ya. Sekarang teman-teman silahkan dijawab. Tanya nomor 1, pernahkah teman-teman menggunakan pelayanan publik di Indonesia? Oke, kurang 1 ya. Siapa yang belum? Ada 10 kan ya? Benar ya? Iya, benar, Bu, 10. Ada yang belum join? Saya belum, Bu. Belum bisa masuk atau gimana? Jaringan, Bu. Oh, jaringan. Oke, kita lanjut dulu nggak apa-apa ya, Mas Sony ya? Ya, Bu, nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman pernah ya. Yang sekarang pertanyaan kedua. Udah. Jika pernah, sebutkan pelayanan publik tersebut. Silakan ketikkan, bisa lebih dari 1. Oke, KTP, paspor, yes. Akta kelahiran, PBB. Oke, sudah semua ya. Sekarang yang ketiga, tadi kan yang di Indonesia ya. Sekarang menurut teman-teman, di LIPI itu punya pelayanan publik atau enggak? Silakan teman-teman sebutkan atau ketikkan di slide-nya. Elsa. Inkubasi, intip, apa? Intip. Oke.
Pertanyaan selanjutnya. Ketika teman-teman mendengar kata manajemen ASN, apa yang ada di dalam benaknya teman-teman? Oke, kewajiban, aturan, RB, merit system, ya, etik, opsi. Oke, siap. Selanjutnya, menurut teman-teman bagaimana penerapan WOG di Indonesia? Siap. Perlu ditingkatkan, masih perlu dikembangkan. Terus berkembang, belum optimal. Oke. Lalu ekosentris ya. Sudah semua ya? Oke, jadi teman-teman ternyata sudah banyak atau udah sering mengenal pelayanan publik di Indonesia. Jadi juga teman-teman sudah banyak ya mendengar dari Pak Heru juga tadi tentang ASN, bagaimana peraturannya, bagaimana hak dan kewajibannya. Dan dari yang kemarin juga, mungkin teman-teman masih ingat di MOOC membahas tentang apa? Dibaca kan ya modulnya? Dibaca apa dibawa tidur buat bantal? Karena ada yang tebel kan? Oke. Jadi saya akan izin share screen lagi. Mohon maaf. Sebelum ke Pak Nino. Jadi seperti teman-teman tadi sudah sampaikan bahwa sebenarnya dalam pembelajaran agenda 3 ini lingkupnya kita bisa menganalogikan sebagai analogi inti atom, di mana manajemen ASN itu sebagai inti yang paling dalam karena teman-teman mempelajarinya itu dalam lingkup individu teman-teman atau jabatan fungsionalnya teman-teman. Terus kemudian di luarnya itu adalah pelayanan publik, karena di pelayanan publik ini nanti lingkupnya adalah lingkup organisasi, satuan kerja, atau lembaga. Sedangkan lingkup paling luar dan paling luas itu adalah WOG, karena WOG ini seharusnya lingkupnya adalah lingkup bangsa dan negara. Jadi seharusnya kalau ketika negara Indonesia itu sudah menerapkan WOG, maka ada integrasi antara pelayanan-pelayanan publik yang ada di ruang lingkup organisasi atau lembaga atau satker di Indonesia. Itu mungkin gambaran umum mengenai agenda 3 ini. Untuk selanjutnya, silakan Pak Nino. Baik, terima kasih banyak Mbak Yogta yang sudah mengawali untuk paparan materi untuk masuk ke agenda 3. Ya, untuk agenda 3 ini sebetulnya ada 3 bahasan, ya, mulai dari manajemen ASN, kemudian pelayanan publik, dan wall of government. Nah, pengalaman dari angkatan sebelumnya memintakan pertanyaannya sih sederhananya seperti ini. Dari ketiga topik itu, mana sih yang menurut rekan-rekan sekalian yang masih perlu dipahami atau yang mungkin belum sepenuhnya memahami? Walaupun konteksnya saya dan Mbak Yogta di sini juga
bukan sebagai pengajar, tapi kami sebagai fasilitator yang akan menjembatani atau mungkin kita sharing bersama tentang apa-apa yang akan kita bahas. Menurut rekan-rekan sekalian, dari ketiga materi itu yang sudah dibaca, entah ya sudah dibaca, tapi jelasnya dibaca, ada ujiannya, artinya pasti dituntut untuk membaca. Mana yang kira-kira menurut rekan-rekan sekalian yang masih perlu diperdalam lagi atau mungkin perlu dibahas lagi? Ada yang mau memberikan tanggapan? Sebelum saya lanjut share screen. Wah, ini kalau prinsip dalam hidup saya, diam itu artinya paham. Artinya kayaknya kelas ini semuanya sudah paham, Mbak Yokta. Langsung tugas berarti ya, Pak? Langsung tugas. Udah kayak gini. Oke, mungkin saya akan langsung mengawali saja terkait masalah wall of government, rekan-rekan sekalian. Ini pembelajaran kemarin kita survei dari angkatan 1. Beliau memintakan di awal untuk membahas lebih lanjut terkait masalah wall of government. Ya, seperti yang tadi Mbak Yokta sebutkan, bahwasanya rekan-rekan sekalian diharapkan sebelumnya sudah memahami terlebih dahulu dari metode pembelajaran secara mandiri melalui MOOC, walaupun ya kami percaya saja lah rekan-rekan sudah mempelajarinya. Karena kemarin ada pengakuan jujur, waduh Pak, kemarin nggak sempat untuk baca dan seterusnya. Tapi angkatan ini rasanya harusnya sudah di luar kepala semua. Oke, kita tunggu share screen untuk yang slide besarnya. Oke, mohon sabar sebentar. Sudah nampak ya rekan-rekan sekalian ya? Oke, fokus kita di agenda ketiga, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, bahasan yang awal, saya akan mulai dari yang terluar terlebih dahulu. Pernah ya menyaksikan kondisi seperti ini? Pernah, Pak. Oh, bukan pernah lagi ya. Mungkin ada yang mengalami di gambar yang pertama. Ada kolam renang gratis. Oke. Kemudian di sebelahnya mungkin ketika rekan-rekan sekalian jalan di lintasan jalan raya menemukan kondisi kok gali lubang sering banget, rasanya baru bulan kemarin. Selesai, perbaiki trotoarnya, gali lagi. Terus setelah penyelesaian pekerjaan kok masih menyisakan, masih ada kabel yang belum rapi, kemudian terbengkalai dan seterusnya. Kira-kira menurut rekan-rekan sekalian dari kejadian-kejadian yang mungkin pernah dialami, ya, mohon saran, masukan, pendapatnya. Oke, karena setiap keaktifan rekan-rekan sekalian dalam pembelajaran ini, insya Allah akan dicatat oleh malaikat. Ya, ada tim khusus bagi rekan-rekan sekalian yang aktif untuk memberikan tanggapan atau mungkin saran, bahkan pertanyaan. Insya Allah nanti ada seksi atau orang yang ditunjuk untuk akan melihat dan memperhatikan keaktifan rekan-rekan sekalian. Oke, dari gambaran yang rekan-rekan sekalian perhatikan, termasuk yang ada pada layar, ya. Contoh gambar pertama tentang banjir di kawasan Bukit Duri di Jakarta. Walaupun konteks banjirnya ini saya ambil dari sebuah media, ya, foto antara yang dipublish Jumat 3 Januari 2020. Kemudian ada galian kabel tak tuntas, ini juga sama, saya ambil dari internet sumbernya. Nah, kira-kira rekan-rekan sekalian, ini siapa sih yang patut dipersalahkan ya? Untuk banjir Jakarta deh,
mungkin pernah juga mengikuti pemberitaan. Ada yang mau? Ya. Izin menyampaikan pendapat, Pak. Silakan. Maaf ya Pak, ada noise dari burung. Oh iya. Maaf. Jadi kalau menurut saya, kalau banjir kayaknya udah sebenarnya kompleks ya Pak. Jadi misalnya mungkin pemerintahnya yang kurang sigap dalam menangani cuaca, kan memang perubahan cuaca itu kan terus-menerus berubah-ubah gitu ya, nggak ada pastinya gitu kapan musim hujan, kapan ini. Cuman harusnya dari situ pemerintah juga bisa belajar untuk menanggulangi. Kita udah tahu nih sering banjir, nah tahun depannya tapi banjir lagi, tahun depannya banjir lagi gitu. Mungkin harusnya bisa dipelajari gitu kesalahannya apa. Lalu kalau dari masyarakatnya juga menurut saya bisa lebih menjaga juga gitu perilakunya. Jadi yang simpel-simpel aja, kayak misalnya nggak buang sampah sembarangan, ya yang kayak gitu aja sebenarnya. Itu yang mungkin jadi dari kedua belah pihak, supaya dari masyarakatnya, dari pemerintahnya juga menurut saya bukan patut disalahkan, tapi perlu berbenah diri gitu. Oke, terima kasih Mbak Ulfi atas tanggapannya. Tadi disebutkan ini pemerintahnya. Nah, yang jadi permasalahan pemerintah yang mana? Banjirnya di mana, yang disalahkan pemerintah yang mana? Boleh bisa menjelaskan yang dimaksud pemerintah di sini, pemerintah yang mana? Kak Juanita dulu apa saya? Boleh Mbak Juanita. Oh oke. Kalau menurut saya sih jujur saya kurang tahu ya Pak mana pemerintah yang disalahkan, tapi kan kayak misalkan dari kasus yang ada banjir di Jakarta tapi kiriman dari Bogor gitu ya. Nah itu kan jadi pemerintah di Bogornya juga ikut disalahkan, tapi dari pemerintah Bogornya bilangnya lah Jakarta sendiri nggak mampu menanggulanginya gitu. Jadi kan lempar-lemparan ya Pak sebenarnya. Nah menurut saya dari gimana ya, dari kedua-duanya juga sih Pak. Jadi bukan hanya salah satu yang bisa disalahkan, tapi dua-duanya harus bisa belajar memperbaiki terus gitu apa yang salah dari misalkan dari si Bogor atau dari si Jakarta itu sendiri gitu. Siap, antara pemerintah Jakarta dan Bogor. Mbak Juanita, mau menambahkan apa? Kami persilakan. Mau menanggapi juga sih Pak. Kalau misalnya terkait banjir kan memang sebetulnya secara letak ya tata letak untuk si wilayahnya pun memang Jakarta itu kan memang dibilangnya daerah yang dia rendah ya, pemukimannya dia letaknya justru di bawah permukaan air laut, yang pastinya jadinya menjadi sumber untuk air itu malah jadinya tempatnya bukan ke laut tapi malah ke Jakarta itu sendiri. Itu yang pertama, dan itu sebetulnya sudah diketahui oleh ahli-ahli dari jauh sebelum pemerintah yang sekarang gitu. Yang kedua, ya memang betul kalau misalnya kita mau menyalahkan, itu sebenarnya tidak bisa disalahkan hanya salah satu pihak saja menurut saya, karena baik dari pemerintah misalkan yang dibilang Bogor atau Jawa Barat yang sebetulnya kawasan yang seharusnya menjadi sumber untuk menahan air, sekarang kan sudah dijadikan permukiman. Itu pun sebetulnya terjadi kesalahan dalam tata kotanya sendiri gitu, dari tata kota baik di wilayah yang dataran tingginya maupun di wilayah yang dataran rendahnya. Jadi kayak misalnya Jakarta ada kesalahan nih, ada juga daerah bantaran sungainya dijadikan permukiman, itu pun sebuah kesalahan. Kalau misalnya daerah yang dataran tingginya yang harusnya kawasan hijau misalkan untuk menampung, untuk menahan air, sekarang juga sudah menjadi kawasan permukiman, sehingga air itu ya nggak ada lagi yang menahan. Kalau dulu mungkin kalaupun misalnya ada peluang untuk banjir, tidak akan seperti sekarang ini yang banyak jadinya berpengaruh ke masyarakat sekitar yang di Jakarta ini gitu. Karena kalau misalnya seingat saya kalau yang di Bukit Duri itu di Jakarta memang tidak hujan, tapi kalau misalnya hujan di Bogor aja, ya mereka udah kena banjir aja, tiba-tiba rumahnya udah masuk air gitu. Yang saya ingat kalau saya baca berita kan seperti itu. Terlebih ketika di Jakartanya sendiri hujan gitu. Apalagi kalau hujan, nggak hujan aja udah banjir gitu kan. Karena dia bilangnya banjir kiriman gitu. Seperti itu. Jadi memang perlu koordinasi antar wilayah dan koordinasi juga
yang nggak bisa cuma satu pihak, dua pihak aja sih Pak. Dan sepertinya pemerintah pusat pun ikut berperan dalam menengahi pemerintah daerah ini, karena kan koordinasi antar pemerintah daerah dan berbeda provinsi itu jembatannya berarti ada di wilayah pemerintah nasional juga yang harusnya bisa mengcover itu. Sepertinya gitu sih Pak. Oke. Ya, yang perlu saya garis bawahi, benar ada kata kunci yang disebutkan tadi, koordinasi. Ya, terus ada penjelasan pemerintah. Lebih spesifik lagi menyebutkan pemerintah Bogor, Jakarta, tambah lagi Mbak Juanita tadi menambahkan pemerintah pusat. Dalam hal ini mungkin PUPR ya. Walaupun akhirnya yang terjadi kan yang ada saling lempar. Wah, anggarannya ada di pemerintah daerah. Tapi kan kebijakan ini urusannya bukan pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat dan seterusnya. Dan itu yang terjadi rekan-rekan sekalian. Nah, yang dibutuhkan adalah koordinasi. Nah, kata-kata koordinasi inilah yang nanti kita akan bahas pada pembelajaran terkait masalah WOG. Demikian halnya dengan pekerjaan-pekerjaan lain, rekan-rekan sekalian. Taruhlah misalkan instalasi air, instalasi listrik, fiber optik, dan seterusnya. Itu ada peran-peran dari beberapa institusi, perizinan dari pemerintah daerahnya, kemudian institusi yang melaksanakannya, dan seterusnya. Artinya memang ada keterkaitan. Yang pada intinya seluruhnya sebetulnya ingin memberikan sebuah layanan. Termasuk penanganan banjir, ini juga dari sisi tingkat kenyamanan, ujung-ujungnya sama layanan juga rekan-rekan sekalian. Nah, yang terjadi di Indonesia, mungkin sering kita temui seperti itu. Nah, kira-kira adakah permasalahan lain yang mungkin sering dijumpai terkait penyelenggaraan pemerintahan atau birokrasi yang kondisinya seperti yang dicontohkan dari gambar yang tadi ditampilkan rekan-rekan sekalian? Silakan. Bagi yang ingin menambahkan, ada nggak sih permasalahan lain? Mungkin pernah ditemui atau pengetahuan rekan-rekan sekalian? Perpanjangan SIM, Pak. Perpanjangan SIM. Ada masalah apa dengan perpanjangan SIM? Ini langsung saya rasakan sih sama teman-teman. Oh, siap. Kita dengar curhatan Mbak Narisa. 5 tahun lalu kan itu saya kan dari daerah ya. Yeah. Dari daerah itu kalau mau perpanjang kan melalui SIM keliling mobil. Okay. Dulu itu biayanya 75.000. Cuman bawa KTP sama SIM yang mau habis dan harus minimal 1 hari atau hari pas habis. Kalau sudah lewat 1 hari kan sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Nah, baru tahun ini saya mau perpanjang lagi. Karena pandemi, jadi cari informasinya kan mau tidak mau dari internet lagi, dan memang ini ada wacananya mau dibuat secara online, tapi saya kunjungi situsnya belum bisa digunakan saat itu Januari 2020. Informasi ternyata harus datang ke karena saya di Cibinong, mendatangi Jambu 2. Ternyata di sana pelayanan untuk SIM-nya tidak di situ, langsung di Kedung Halang. Oh, gitu. Nah, saya masuk ke sana ya, sampai di sana ya. Sebenarnya ini ada terkait bingung juga birokrasi begitu sampai di sana, entah itu oknum atau memang sudah kesepakatan bersama ya. Dia langsung bertemu lah, ya ditanya mau urusannya apa. Perpanjangan SIM ya langsung ditanya mau dibantu atau tidak. Oh, siap. Ya, karena ya satu dan lain hal ya sebenarnya ini praktik yang tidak boleh dicontoh juga sih, karena hari itu hari Sabtu pelayanan kan cuma sampai hari Sabtu, sedangkan SIM saya habis hari Minggu, yang berarti hari Senin kalau tidak berlaku saya mau tidak mau start dari awal. Sudah saya tanyakan kalau dibantu memang seperti apa Pak gitu. Ya udah langsung disuruh ke tempat bis kelilingnya, meskipun di dalam Kedung Halang juga.
langsung disebut nama ya, diproses. Tapi saya mencoba bertanya ketika proses pembayaran sebenarnya berapa, karena lalu lalang informasi di internet juga tidak clear gitu kan Pak, terkait tahun ini tuh sebenarnya untuk birokrasinya berapa. Sampai di titik itu pun saya tidak tahu. Dan rekan saya yang lainnya itu mencoba jalur bersih lah. Tapi ya sampai detik ini sudah tes 3 kali, tidak bisa dapat gitu SIM-nya. Gitu, Pak. Terus Mbak Narisa sudah dapat SIM-nya? Saya dapat, Pak. Dapat? Dapat. Alhamdulillah. Ini memang praktek yang tidak boleh ditiru rekan-rekan sekalian. Tapi yang jadi pertanyaan, ada nomor kontak yang ngurusnya nggak, Mbak? Saya dapat sih, Pak. Gitu. Baik rekan-rekan sekalian. Ya, seperti itulah mungkin kejadian yang sering pernah dialami ya dalam proses untuk pelayanan publik. Termasuk saya sendiri juga di Cibinong ini sempat merasakan dulu pas mengurus KTP. KTP waktu itu proses di Disdukcapil, informasinya nanti KTP didistribusikan ke kelurahan. Ketika kita datangi kelurahan, Pak ini belum sampai, ini harus menghubungi kecamatan. Nah, akhirnya dari kecamatan, wah Pak ini antriannya panjang, jadi Bapak harus balik besok lagi dan seterusnya. Dan itu luar biasa, ya membutuhkan waktu yang tidak singkat karena kita harus mengorbankan mungkin 1 hari hanya untuk mengurus hal-hal seperti itu. Walaupun diinformasikan bahwasanya KTP itu dari Disdukcapil sudah selesai, ya. Akhirnya kita juga bingung, ini sebetulnya mengambilnya di mana, prosedurnya seperti apa, sampai dengan akhirnya punya pemikiran, wah uang lagi deh, dan seterusnya. Itu yang mungkin di benak kita yang muncul, rekan-rekan sekalian. Oke, nah ini permasalahan yang mungkin sering dihadapi ya, secara umum rekan-rekan sekalian, terkait masalah layanan yang ada di Indonesia. Ya, dari jenis pelayanan, kalau dibilang bagaikan hutan belantara, rasanya sekarang sih sebetulnya sudah mulai lebih tertata, ya. Tapi memang kenyataannya kita masih merasakan di beberapa tempat. Saya tidak menjudgment secara keseluruhan karena di beberapa instansi untuk penerapan reformasi birokrasi zona integritas itu sudah dimulai. Artinya mereka juga sudah menginisiasi untuk memberikan pelayanan administrasi bersih melayani. Kemudian terkait ego sektoral, beberapa baik itu pemerintahan daerah dan seterusnya ya, ini sudah memulai dengan menyediakan layanan-layanan. Mungkin mengenal istilah mall pelayanan publik dan seterusnya. Artinya ini sudah mulai mengikis kondisi ego sektoral, walaupun di beberapa tempat masih. Ya. Kemudian yang tadi, koordinasi yang tidak optimal dan disharmonisasi. Dan ini mungkin rekan-rekan sekalian sering mendapatkan di informasi melalui pemberitaan, banjirnya di Jakarta yang disalahkan, banjirnya di mana yang disalahkan di mana, atau di Jakarta sendiri saling lempar. Oh ini mah tugas tanggung jawab pemerintah pusat. Oh pemerintah Bogornya tidak melakukan pencegahan. Kemudian waduknya seharusnya dibangun tapi belum ada pembebasan dan seterusnya. Berikutnya terkait masalah akses, ya. Seperti halnya tadi Mbak Narisa, sepengetahuan saya untuk perpanjang SIM, selain perpanjang SIM secara langsung, ya biasanya saya langsung melalui Polres Bogor yang ada di kabupaten, itu sudah harus, kecuali memang kita masuknya Bogor kota, baru kita harus ke Kadung Halang. Tapi kalau misalkan di kabupaten itu pusatnya ya di Polres Bogor. Kemudian beberapa layanan dia menyediakan mobile SIM keliling, ya. Tetapi ya balik lagi, saking terbatasnya, saya sendiri merasakan di angkatan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, keuntungan kita menyelenggarakan pelatihan secara tatap muka langsung, rekan-rekan sekalian bisa melakukan proses visitasi, mengunjungi layanan-layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Salah satu contohnya di pemerintahan Kabupaten Bogor. Dan itu luar biasa rekan-rekan sekalian. Yang hadir untuk mengurus contoh Disdukcapil ya, untuk urus KTP, kartu keluarga ataupun SIM. Kalau rekan-rekan sekalian hadir di pagi hari, itu mereka ada yang sudah berangkat mungkin dari sekitar ba'da subuh dari rumahnya. Karena wilayah Bogor ternyata cukup luas. Sehingga ada yang dari daerah Lewiliang, kalau yang pernah tahu, atau mungkin perbatasan Serpong dan seterusnya,
harus mengurus ke Disdukcapil yang ada di kabupaten. Dan itu perjalanannya tidak mudah, ya. Artinya mereka harus pagi-pagi harus hadir untuk mengambil nomor tiket antrian dan seterusnya. Dan sempat kita wawancara waktu itu, ada ibu yang mengeluh, sudah harus pagi berangkatnya, kena tilang, jadi KTP belum jadi, SIM juga harus terpaksa dia harus mengeluarkan dana untuk menebusnya dan seterusnya. Kemudian rendahnya partisipasi, tidak adanya mekanisme pengaduan, ya. Walaupun sekarang insya Allah sih sebetulnya rata-rata di institusi pemerintahan sudah ada bentuk pelayanan publik, kemudian ada nomor yang bisa dihubungi sebagai jalur untuk pengaduan. Termasuk juga ada penyalahgunaan wewenang, dan yang berikutnya, ya, yang tadi disebutkan kurangnya koordinasi. Ini yang perlu digarisbawahi, karena kita memang akan berfokus di ranah wall of government, tidak ngomongin masalah ya pelayanan publik. Pelayanan publik itu menjadi satu bagian dalam wall of government, tapi kita akan berfokus pada koordinasinya, karena pada hakikatnya setiap institusi atau instansi yang memiliki layanan publik tentu mereka sudah berinovasi dan seterusnya. Tapi yang sangat disayangkan mungkin ada beberapa belum terintegrasi. Maka perubahan terkait masalah mindset ini perlu kita tanamkan juga. Mungkin kita tidak akan bisa memberikan perubahan secara signifikan terhadap layanan yang diberikan oleh institusi lain. Tetapi paling tidak kita menjadi bagian, ya, untuk perubahan mindset di lingkungan LIPI. Contoh tadi sudah menyebutkan layanan yang di LIPI apa saja, ada ELSA. Ya. Selain itu, kan kita juga punya beberapa kebun raya di mana yang memang sifatnya itu juga terbuka untuk publik dan seterusnya, ya. Nah, akhirnya dituntutlah ketika kita misalkan sekarang menjadi ASN, entah itu bahkan nanti menjadi pejabat, ya mindsetnya perlu kita rubah, ya. Berkuasa bukan artinya menindas, tapi berkuasa itu menjadi pelayan. Kemudian kewenangan yang dimiliki seharusnya menjadi peranan, dan jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini mindset yang rasanya sih sudah harus mulai ditanamkan, ya, karena persepsi orang tentang PNS itu banyak berita miringnya dibanding positifnya. Negatifnya itu jauh lebih banyak dibanding positifnya. Maka kita ini sebagai ASN, sebagai abdi negara, perlu menjadi contoh atau figur untuk memperbaiki citra dari PNS itu sendiri, termasuk memperbaiki segala bentuk layanan yang memang kekuasaannya itu ada di lingkup pemerintahan. Walaupun porsi kita tidak secara langsung kepada masyarakat, ya, tetapi paling tidak dalam unit kita sendiri, antar satker dan seterusnya, bisa menjadi penghubung lah untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik. Nah, berikutnya setelah mendengar kata koordinasi, ya, antar institusi dan seterusnya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan sebenarnya apa sih itu WOG? Izin menjawab, Pak. Silakan, Mas Haris. Jadi WOG itu seperti sebuah pendekatan. Jadi bagaimana dari berbagai instansi kita melakukan sistem yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Seperti itu, Pak. Luar biasa, Mas Haris. Ada yang lain? Menambahkan? Kami persilakan. Setuju ya apa yang disampaikan Mas Haris tadi ya? Baik, berikutnya. Kira-kira mengapa perlu WOG? Tuntutan dari publik, Pak. Tuntutan dari publik. Siap. Hanya itu saja, Mas Haris? Ada yang lain? Oh, perkembangan iptek, Pak. Perkembangan iptek juga. Ya, tuntutan dari publik, kemudian perkembangan iptek menuntut penerapan wall of government. Setuju, Mas Haris? Mungkin ini lengkapnya ya. Saya yakin sebetulnya rekan-rekan sekalian sudah
membacanya melalui modul atau bahan tayang yang dipelajari secara mandiri. Ya, bahwasanya layanan publik yang bekerja komprehensif untuk mencapai tujuan bersama, kayak tadi penanganan banjir contohnya, ternyata itu memang bukan permasalahan yang bisa diselesaikan oleh satu institusi, tapi ada keterlibatan institusi lain, entah itu pemerintah daerah lain, termasuk pusat, ya. Dan memang disebutkan tadi ya, terintegrasi terhadap masalah-masalah tertentu, kemudian pendekatannya bisa bersifat formal maupun informal, ya. Berfokus pada pengembangan kebijakan, bisa juga manajemen program maupun pemberian layanan. Artinya WOG ini tidak hanya berfokus pada layanan saja, tapi bisa juga berupa pengembangan kebijakan, ya. Kan biasanya terbit tuh SK bersama, ya, peraturan bersama antara beberapa menteri, di mana untuk satu permasalahan tertentu, nah itu juga sama, ada unsur koordinasi, ada unsur integrasi, ya, antar institusi. Itu yang disampaikan oleh Sergol dan others, ya. Kemudian menurut Ling, WOG dalam konteks seluruh pemerintahan adalah istilah umum untuk semua respon terhadap masalah peningkatan sektor pelayanan publik. Oke. Berikutnya menurut USIP, bahwasanya WOG itu didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari kementerian atau lembaga pemerintah untuk mencapai kesatuan upaya menuju tujuan bersama. Oke, jadi kata kuncinya kalau kita ambil seperti halnya tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan, ada koordinasi, ada integrasi, ada kolaborasi, ada pelibatan, ada keterpaduan, kesatuan, tujuan bersama, dan interagensi. Ya, dimana apabila kita simpulkan, interpretasi definisi dari WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan fungsi lembaga pemerintah dari keseluruhan sektor untuk berkomitmen dan berkoordinasi sebagai pendekatan interagensi dengan melibatkan sejumlah kelembagaan terkait urusan-urusan yang relevan guna mencapai tujuan bersama. Ya, dalam bidang pembangunan kebijakan, ataupun manajemen program maupun pelayanan publik. Oke. Nah, yang tadi disebutkan, Mas Haris luar biasa menyebutkan. Kenapa sih perlu WOG? Ternyata ada beberapa faktor. Yang tadi disebutkan itu termasuk faktor eksternal. Ya. Yang pertama adanya dorongan dari publik yang memintakan layanan yang lebih mudah, akses yang mudah, termasuk juga mungkin dari sisi harga mungkin lebih murah dan seterusnya. Kemudian perkembangan IT, ya, perkembangan IT mau tidak mau mengharuskan selama ini proses layanan yang dikelola secara konvensional sudah harus mulai beralih, ya. Sekarang rasanya pengguna internet di Indonesia ini kan secara hitungan pengguna internet terbesar di dunia, ya. Bahkan banyak orang-orang yang ingin membuat konten sengaja isinya itu konten-konten tentang Indonesia karena dia melihat pengguna internet Indonesia ini cukup signifikan, ya. Nah, makanya dengan perkembangan IT tersebut, ya, teknologi informasi, mau tidak mau institusi itu dituntut untuk memberikan layanan yang mudah diakses, kemudian user friendly dan seterusnya. Termasuk mungkin di LIPI yang sudah menginisiasi dengan ELSA-nya dan seterusnya, rekan-rekan sekalian. Ya, termasuk pembelajaran kita hari ini. Ya, kalau dulu mungkin pembelajaran harus tatap muka secara langsung. Kemudian berkembanglah metode blended, ya, pembelajaran di luar kampus, kemudian ada pembelajaran off kampusnya, ya, ada on kampus dan off kampusnya. Bahkan hari ini kita melaksanakan pelatihan lansar secara fully e-learning, ya, dengan segala macam ragamnya, ya. Ada kendalanya, ada kemudahannya dan seterusnya. Berikutnya dinamika kebijakan, ya. Seiring perkembangan zaman, mau tidak mau aturan semakin
ada pembaharuan, perubahan, dan seterusnya, maka ini yang mendorong untuk penerapan wall of government. Kemudian dari faktor internal, ya, kecenderungan memang muncul ego sektoral. Kita tahu terkadang antar institusi memiliki layanan, kalau disatukan itu sebetulnya menjadi layanan yang paripurna, saling terintegrasi. Tapi terkadang muncul merasa ranahnya diambil oleh orang lain dan seterusnya. Kalau ego ini akan muncul, tentu ini akan menjadi penghambat untuk penerapan wall of government, dan ini harus menghilangkan sekat itu. Kemudian adanya kompetisi sektoral, termasuk kapasitas sektoral. Setiap institusi biasanya memiliki kelebihan dan kekurangannya, baik itu dari sisi SDM, layanan, dan seterusnya. Sehingga mau tidak mau ketika misalkan kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, tentu untuk memberikan layanan jadi lebih optimal. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah faktor keberagaman. Ya, kita melihat kondisi Indonesia, bahwasanya kita ini terdiri dari berbagai latar adat, budaya yang rentan sekali menimbulkan disintegrasi. Maka dengan bentuk layanan-layanan yang memudahkan, tidak hanya pada satu daerah tertentu atau mungkin wilayah tertentu, tetapi menjaring seluruh pelosok wilayah negeri ini, tentu ini juga akan menjadi satu perkat ya bagi keutuhan negara Republik Indonesia. Oke, ini yang mungkin sedikit simpulan saja kenapa WOG ya, dari apa yang tadi disebutkan rekan-rekan sekalian. Diperjelas misalkan faktor eksternalnya antara standar kebutuhan publik, kemudian perkembangan informasi itu sekarang kan sudah bermunculan. Setiap institusi biasanya sudah menerbitkan berupa e-system, ya. Rasanya sekarang sudah orang berlomba-lomba, tetapi ketika ini tidak diintegrasikan, akhirnya proses pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam tempo lebih cepat, entah itu 1 hari atau mungkin setengah hari, seakan-akan harus diselesaikan dari institusi A harus berpindah ke institusi B dan seterusnya. Padahal itu bisa dilakukan dalam satu tempat yang sama, ya, walaupun mungkin mengurusnya itu berhubungan lebih dari satu institusi. Ya, baik rekan-rekan sekalian. Ini saya akan bercerita saja, ya. Pernah mengunjungi Kebun Raya Cibodas? Belum, Pak. Wah. Oke, sebagai gambaran rekan-rekan sekalian, LIPI sendiri salah satu konteks kolaborasi, integrasi, ya, dan kerjasama ini sudah melakukan inisiasi, bahkan sudah diimplementasikan. Salah satunya adalah layanan tiket masuk. Kalau rekan-rekan sekalian berkunjung ke Kebun Raya Cibodas, tahun-tahun sebelumnya, ketika masuk Kebun Raya Cibodas, maka akan didapati tagihan tiket. Tiket pertama itu untuk pemerintah daerah, kemudian tiket kedua yang akan dimasukkan ke PNBP-nya LIPI. Nah, proses ini alot rekan-rekan sekalian. Alot luar biasa, karena satu sama lain merasa, ya tadi, ego sektoral muncul. Merasa kalau ini digabungkan nanti ada yang dirugikan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah dengan kesadaran dari masing-masing pengelola, baik itu dari pihak LIPI maupun dari pemerintah Kabupaten Cianjur, akhirnya tiketing disatukan. Dengan rincian yang jelas, ya, kalau rekan-rekan sekalian membaca di beritanya, maka akan ada keterangan. Tiket masuknya kurang lebih sekitar 16.500, di mana nilai 9.000-nya itu adalah PNBP yang masuk ke bendahara penerimanya LIPI, sedangkan 7.000-nya itu adalah dana yang akan masuk ke pendapatan daerah Kabupaten Cianjur. 500-nya itu sebagai asuransi. Nah, di sini sudah akan terlihat rekan-rekan sekalian bagaimana kolaborasi kerjasama itu dilakukan sehingga tidak menimbulkan
menumbuhkan pikiran negatif ke masyarakat, karena ketika masuk pertama sudah diminta tiket, masuk lagi berikutnya diminta tiket lagi. Akhirnya mereka berpikir kalau kayak gini nggak disatukan gitu dan seterusnya, sehingga jauh lebih efektif, efisien dan seterusnya. Dan LIPI ini sudah menginisiasi di beberapa kebun raya, salah satunya kebun raya Cibodas dan kebun raya Purwodadi. Ya, kebun raya Bogor ya kayaknya sudah juga karena dia pusatnya dan saya rasa itu sudah diterapkan. Nah, contoh lain ya yang mungkin rekan-rekan sekalian mengenal istilah akreditasi jurnal nasional atau Arjuna. Proses penggabungan untuk menjadi Arjuna ini juga bukan proses yang mudah. Ini proses yang alot. Ya, sebagai gambaran kita tahu bahwasanya tahun-tahun sebelumnya, sebelum 2014, sebelum penggabungan, LIPI itu memiliki hak untuk mengakreditasi. Demikian halnya Dikti, di mana kewenangannya sudah dipertegas dan diperjelas. LIPI hanya mengakreditasi jurnal yang diterbitkan oleh kementerian ataupun asosiasi profesi atau yang bekerja sama dengan keduanya. Sedangkan Dikti itu mengakreditasi jurnal yang diterbitkan oleh akademisi atau asosiasi profesi atau yang bekerja sama antara keduanya. Kemudian yang menjadi masalah pengakuan, ya, baik itu dosen maupun peneliti ini juga sering menjadi perbincangan atau perdebatan di akar rumput yang mengatakan bahwasanya kalau jurnal tersebut diakreditasi LIPI, maka penilaian angka kredit untuk usulan karya tulis yang diterbitkan pada jurnal tersebut nilainya tidak maksimal. Demikian sebaliknya. Dan ini cukup lumayan lama rekan-rekan sekalian, sehingga ketidakpercayaan ini bahkan ego sektoral termasuk kapasitas masing-masing merasa penilai-penilai di LIPI kurang kompeten, penilai-penilai di Dikti kurang kompeten dan seterusnya. Ini yang muncul rekan-rekan sekalian. Sampai akhirnya karena melihat kebutuhan ini adalah kebutuhan nasional, maka diinisiasilah untuk digabung ya menjadi satu wadah yang kita sebut dengan Arjuna, akreditasi jurnal nasional. Ya, memang para pihak sudah harus legowo satu sama lain demi tujuan kepentingan bersama pelayanan kepada masyarakat secara umum. Alhamdulillah saat ini sudah digabungkan dalam akreditasi jurnal nasional. Nah, ini yang mungkin rekan-rekan sekalian bisa dijadikan contoh pengalaman atau mungkin kenapa sih ini dibutuhkan. Tentu pada hakikatnya sebetulnya demi kebaikan bersama, tujuan luhur yaitu menjaga kesatuan Republik Indonesia, salah satunya rekan-rekan sekalian. Nah, dari sisi layanannya ya sebetulnya WOG ini mencakup ada beberapa jenis pelayanan yang diberikan. Ada pelayanan yang bersifat administratif, ada pelayanan jasa, ada pelayanan barang, dan ada pula pelayanan regulatif. Ya, nanti rekan-rekan sekalian bisa pelajari lebih lanjut atau baca lebih lanjut terkait pelayanan yang bersifat administratif itu apa dan seterusnya. Ya. Nah, sedangkan secara bentuknya, ya, ada beberapa bentuk layanan dari wall of government, bukan layanan ya, bentuk dari WOG sendiri. Yang pertama itu diistilahkan dengan integrating service delivery, ya, atau disingkat dengan ISD, di mana ada proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Nah, umumnya tadi kan ada yang melaksanakan layanan untuk kesamsat, ya, untuk pembayaran pajak dan seterusnya. Ini salah satu integrated service delivery, karena kalau misalkan rekan-rekan sekalian datang ke Samsat, di situ sudah ada beberapa institusi, ada dari pihak kepolisian, ada pemerintah daerah, kemudian juga ada perbankan yang ketika rekan-rekan sekalian membayar bisa secara langsung dilakukan di situ. Kemudian ada koordinasi dan kolaborasi, ya, antara proses pemerintahan horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Ini halnya tadi penanganan banjir
sebetulnya ini bisa dilakukan dengan konsep ini antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya, kemudian integrasi atau rebalancing government, ya, seperti kontrol politik atau otonomi administrasi. Contoh penerapannya ini mungkin kita bisa merujuk apa yang diterapkan di Inggris. Kemudian masalah perubahan budaya, ya, di mana perubahan budaya ini bisa diharapkan sebagai perekat atau social glue atau budaya organisasi. Oke. Nah, bagaimana cara menerapkan wall of government? Ada beberapa kategori yang umum kita kenal. Yang tadi disebutkan koordinasi. Nah, tipenya rekan-rekan sekalian bisa lihat di layar, ada penyertaan, ada dialog, ada joint planning. Ada juga berupa integrasi atau berikutnya kategori kedekatan dan pelibatan. Ya. Nah, seperti halnya yang terjadi baru-baru ini ya, di kedekatan dan pelibatan, contohnya merger, penggabungan dalam struktur baru. Dulu Kemristek BRIN, kemudian akhirnya Risteknya bergabung dengan Kemdikbud, BRIN-nya berdiri sendiri. Nah, di sana ada peleburan, kemudian ada penggabungan dalam struktur baru dan seterusnya. Oke. Nah, dalam ilustrasi gambaran wall of government ini kurang lebih seperti ini. Ya, terdiri dari beberapa unsur. Ya, tadi kasus banjir sudah menyebutkan ada pemerintah, kemudian ada masyarakat atau warga. Nah, konteksnya ini pun sama, ya. Dalam ilustrasinya ada keterlibatan dari kementerian atau lembaga non kementerian sektoral, kemudian ada unsur pemerintah daerah, ada unsur masyarakat, ada juga swasta. Nah, penggabungan ini kalau rekan-rekan sekalian bisa lihat, salah satunya melalui Samsat, itu biasanya ada pelibatan pemerintah daerah, kemudian dari kepolisian, kemudian juga swasta, konteksnya untuk perbankan dan seterusnya memang dilibatkan di situ. Ya, nah tuntutan perkembangan teknologi informasi, ya, kita bisa rasakan saat ini untuk pembayaran pajak bisa dilakukan melalui beberapa channel atau jalur. Ya, mungkin yang biasa sering menggunakan aplikasi e-commerce atau online, beberapa penyedia itu sudah menyediakan layanan untuk pembayaran pajak sesuai dengan daerah dan seterusnya. Ya, di mana konteksnya memang antara unsur-unsur ini melakukan join up. Ya, ada kolaborasi, integrasi yang tujuannya sebetulnya untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, dilakukanlah penentuan skala prioritas, kemudian pemetaan tujuan kolaborasi, pemetaan sasaran, termasuk juga pemetaan leading partinya, porsinya mana saja, kemudian komitmen di antara semua pihak. Dan yang tidak kalah pentingnya, di antara semua unsur itu, adanya kolaborasi yang berkelanjutan. Nah, ini beberapa jenis pendekatan WOG ya. Ada penguatan koordinasi antar lembaga, ada juga pembentukan lembaga koordinasi khusus, kemudian ada koalisi sosial, dan mungkin yang sering kita dengar di masa-masa pandemi ini, salah satunya adalah gugus tugas. Ya. Oke, dan ini bentuk penerapannya. Ya. Berdasarkan pendekatannya, misalkan penguatan koordinasi antar lembaga. Praktek jenis layanannya, misalkan untuk pelayanan administrasi seperti tadi ya, yang dipaparkan di slide sebelumnya, KTP, kemudian SIM, surat izin usaha, dan lain sebagainya. Kemudian kalau membentuk lembaga koordinasi khusus, misalkan kayak ada BPJS, kemudian dari pendidikan atau perhubungan, ada organda dan seterusnya. Kemudian pembentukan gugus tugas, ada pelayanan berupa barang, termasuk juga mungkin kasus yang saat ini penanganan COVID, ya. Kemudian ada koalisi sosial berupa pelayanan regulatif.
Ini beberapa manfaat dan keuntungan dari Wall of Government, rekan-rekan sekalian. Ya, tentu kenapa sih harus Wall of Government? Karena memang yang dituntut adalah efisiensi. Yang berikutnya adalah sharing informasi. Jadi ada kejelasan. Kemudian lingkungan kerja menjadi lebih pasti dan jelas, rekan-rekan sekalian. Tidak ada kesimpang siuran dari satu institusi ke institusi lain, karena konteksnya dengan WOG sebetulnya bisa dilakukan dalam satu tempat yang sama. Berikutnya, meningkatkan daya saing. Ya. Kemudian akuntabilitas dan koherensi kebijakan. Selain itu juga dari sisi biaya, tentu ini akan bisa ditekan, menghindari pemborosan, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya hampir sama di antara institusi A dan institusi B, ini bisa dielaborasi atau menghilangkan duplikasi pekerjaan, termasuk inkonsistensi kebijakan ataupun waktu penyelesaian layanan tertentu. Baik, nah ini berdasarkan polanya yang mungkin sering kita dengar, walaupun saya sendiri pengen bertanya, di antara rekan-rekan sekalian, apakah ada yang pernah datang ke salah satu layanan mall pelayanan publik gitu? Kalau pelayanan satu pintu sih rasanya mungkin rekan-rekan sekalian pernah menjalaninya gitu kan ya. Kalau yang mall pelayanan publik, apakah ada pernah yang Saya belum, Pak. Oh, belum. Sepengetahuan saya di Bogor, di kota Bogor itu sudah ada mall pelayanan publik. Ya, kalau di kabupaten saya sendiri belum ada informasi lebih lanjut, tapi kalau di kota Bogor itu ada mall pelayanan publik. Di mana rekan-rekan sekalian ketika ingin mengurus misalkan kartu keluarga atau KTP bisa hadir di situ. Semua unsur yang memang terkait dengan pengurusan KTP atau izin usaha sudah ada pada satu tempat. Nah, ini saya hanya berbicara masalah teori, saya ingin mengundang sebetulnya di slide berikutnya, yang ini ya, rekan-rekan sekalian. Sebentar, kayaknya mungkin saya perlu pembelajaran kita hari ini sampai jam berapa ya Mbak Vita ya? 11.45 Pak. 11.45, Pak. Sekarang udah 39. Mbak Yokta belum maparin penugasan ini. Oke, ini saya minta rekan-rekan sekalian, idealnya biasanya saya akan mengundang rekan-rekan sekalian untuk bergabung dalam Jamboard yang disediakan oleh Google, tapi mungkin sekarang secara lisan saja, ya, biar nanti saya langsung tuliskan di sini. Ini ceritanya pengembangan sektor pariwisata, ya. Untuk pengembangan pariwisata tentu akan ada keterkaitan dari beberapa pihak. Oke, bisa rekan-rekan sekalian sebutkan kira-kira institusi mana saja sih? Contoh misalkan di daerah Sentul itu ada beberapa objek wisata yang ingin ditingkatkan dari sisi layanannya, kemudian diseminasinya atau mungkin marketingnya dan seterusnya. Nah, kira-kira untuk menjadikan pariwisata di sekitaran Sentul menjadi pariwisata yang favorit, tentu harus ada kerjasama sektoral, ya, tidak hanya satu institusi. Kira-kira institusinya mana saja ya? Boleh disebutkan biar nanti saya tuliskan di sini. UMKM, Pak. UMKM. Pemkab Bogor, Pak. Pemkab Bogor. Oke. Pengelola tempat wisata, Pak. Pengelola tempat wisata. Ini pengelola tempat wisata. Ini swasta atau apanya ya? Ya, ini swasta, bisa pemerintah. Oke. Berikutnya.
Kemenparekraf apa sih? Iya, Pak. Oke. Dinas Pariwisata ya mungkin kalau di kabupaten ya. Kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisatanya. Masyarakat sekitar. Ini konteksnya pemberdayaan, termasuk mungkin di dalamnya UMKM. Berikutnya. Perbankan. Gimana? Bank, perbankan. Oh, perbankan. Oke, supaya pengunjung ketika membutuhkan pendanaan mudah untuk mengakses untuk pengambilan uang dan seterusnya. Berikutnya. Kalau perizinan bisa, Pak? Perizinan. Perizinan. Berikutnya. Transportasi. Oke. Dishub. Transportasinya udah disediakan. Terus apa yang kira-kira perlu dilengkapi lagi? Untuk penerangannya, Pak. Penerangan? Apa ya? Pertamanan gitu, dia tuh dinas. Mungkin PLN ya, terlibatannya. Apa lagi? Air. Pampa. PDAM. PDAM, ya. Asuransi. Asuransi. Asuransi ini yang mana dulu nih? Harus jelas ini karena asuransinya takut bermasalah nih. Kan biasanya yang tiap pengunjung itu kan mereka juga dikasih ini kan untuk asuransi gitu. Oke. Berikutnya mungkin jasara harja ya kalau biasa untuk swasta, Pak. Jadi kayak tenan gitu kan biasanya pihak swasta juga bisa masuk. Betul, tenan ya. Ada lagi? Mobilnya disiapkan. Jalan kayaknya perlu disiapkan juga ya. Oh iya, jalan, Pak. Betul, Pak. PUPR. Kira-kira ketika nanti pengunjungnya ramai, mungkin dia parkir. pengen menginap. Oh. Ya. Oke. Hotel. Ya. Supaya kondusif, tidak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, keamanan. Ya, mungkin kaitannya dengan Babinsa atau dari kepolisian. Ya, ini gambaran saja rekan-rekan sekalian. Ternyata ketika untuk menciptakan goals pelayanan pariwisata yang baik, kemudian nyaman, bersih, ternyata pelibatannya tidak hanya dari satu institusi. Ya, pemberdayaan masyarakat, entah itu melalui UMKM-nya, kemudian pemerintah Kabupaten Bogor selaku pemilik atau pengelola kawasan juga ini juga harus melibatkan pengelola tempat wisata sekitarnya, entah itu rekrutmen, penjaganya dan seterusnya, termasuk dinas pariwisata. Mohon maaf penulisannya dinasi, udah mulai siang nih. Kemudian perbankan, iya, kemudian layanan yang tak kalah, misalkan telekomunikasi, ya. Karena kadang-kala mungkin rekan-rekan sekalian pernah mengunjungi satu daerah, padahal daerah pegunungan, tapi sinyalnya bagus. Mungkin itu salah satu unsur kenapa diminati, ya, mudah untuk selfie atau mungkin upload status dan seterusnya. Ya, dinas perhubungan ini juga dibutuhkan. Kemudian PUPR konteks penyediaan jalan yang baik, kemudian ketersediaan aliran listrik, air bersih, asuransi, kemudian tenan-tenan juga termasuk hotel keamanan yang tidak bisa terlepas. Nah, ini konteks penerapan wall of government. Setiap institusi pasti punya porsi layanannya masing-masing. Tetapi ketika ini digabungkan demi tujuan bersama untuk mengangkat perekonomian pada daerah tertentu, mengangkat juga pendapatan daerah, pendapatan pusat, ya salah satunya ternyata butuh pelibatan dari berbagai institusi. Nah, ini kurang lebih gambaran terkait masalah wall of government. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Sementara belum bisa membuka
kanal untuk tanya jawab mengingat waktu sudah 11.46. Saya khawatir nanti diomelin Mbak Yokta nih kalau penugasan belum tersampaikan ini. Karena nanti rekan-rekan sekalian akan lebih mendalami lagi dengan adanya penugasan. Dengan penugasan rekan-rekan sekalian akan dipaksa untuk membaca lagi, mencari referensi dan penelusuran terkait masalah wall of government dan seterusnya. Kami persilakan Mbak Yokta. Terima kasih Pak Nino. Saya izin share screen ya. Oke, jadi teman-teman terlihat atau belum ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, jadi teman-teman sebenarnya untuk agenda ketiga ini teman-teman nanti ada 4 penugasan. Mungkin kalau yang sudah melihat di Collabjar sudah ada juga. Jadi tugas yang pertama ini adalah tugas mandiri atau tugas individu. Jadi teman-teman nanti menulis esai tentang rancangan aktualisasinya teman-teman. Ini paling lambat untuk unggahnya itu hari ini. Hari Senin ya, hari Senin jam 23.59. Di sini teman-teman silakan menulis rencana perubahan di tempat kerja teman-teman atau PPII ya. Kemudian dari topik itu silakan teman-teman kaitkan dengan kebijakan, pelayanan, birokrasi, komunikasi dan sebagainya. Dan kemudian teman-teman kaitkan dengan jabatan fungsional yang teman-teman ampu sekarang. Atau jabatan yang melekat di teman-teman pada saat CPNS. Oke, jadi esai ini paling sedikit berisi tentang identifikasi masalah, kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata di lapangan saat teman-teman, dan solusi yang akan teman-teman tawarkan sebagai jalan keluar. Jadi esainya ini nanti gaya bahasanya bisa formal, semi formal, dan populer. Kemudian dapat teman-teman tulis di kertas A4 menggunakan font Arial 12 spasi 1. Oke, nanti teman-teman silakan kumpulkan melalui LMS dan Collabjar. Ini untuk tugas yang individu. Sebisanya teman-teman ya, sebisanya dikerjakan, karena kalau yang angkatan 1 itu karena terjeda oleh Sabtu Minggu, jadi lebih mungkin enak yang ngerjainnya, tapi karena ini besok langsung ketemu, jadi diusahakan teman-teman mengerjakan hari ini dan dikumpulkan hari ini juga nanti sebelum jam 00. Ya, ini untuk tugas yang individu. Sedangkan untuk tugas yang kelompok, teman-teman nanti membuat makalah best practice, dan ini nanti teman-teman silakan diunggah paling lambat hari Selasa, jadi besok. Ini untuk yang penugasan kelompok. Ini kelompoknya ya, sudah dibagi berdasarkan ganjil genap. Jadi kelompok 1 itu ada Mas Aldo ya tadi panggilannya, terus ada Mbak Agustriana, Narisa, Amana, dan Septiana. Sedangkan kelompok kedua itu berarti yang genap. Ini tugasnya, jadi untuk penugasan kelompok, teman-teman silakan melakukan kunjungan virtual ke lembaga atau organisasi yang teman-teman jadikan best practice. Jadi teman-teman bisa mencari dulu yang teman-teman inginkan jadi best practice itu bisa dari pemerintah, swasta, baik teman-teman melihatnya dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi nanti dipilih yang terkait dengan manajemen SDM, layanan publiknya atau penelitiannya, efisiensi birokrasi, sistem tata kerja, dan sebagainya. Jadi di makalah ini sebagai bentuk internalisasi materi agenda 3. Ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan PLG. Ini untuk yang tugas kedua. Sedangkan untuk yang tugas ketiga, ini adalah learning journal. Learning journal teman-teman sudah sering mengerjakan ya untuk agenda 1 maupun agenda 2. Jadi ini sama. Nanti teman-teman silakan membuat vlog
yang isinya adalah internalisasi materi dari agenda 3, baik itu dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Apa saja yang teman-teman pelajari dan teman-teman bisa gali menggunakan bahasa sendiri ditambah dengan referensi sendiri. Jadi teman-teman ini videonya direkam dengan format MP4 dan diunggah di YouTube-nya teman-teman. Ini untuk batas akhirnya hari Rabu. Jadi tadi ada 3 tugas, 1 individu batas akhirnya hari ini Selasa jam 23.59, yang kedua penugasan kelompok itu batas akhirnya Selasa yang best practice, dan yang ketiga ini batas akhirnya adalah Rabu tanggal 5 Mei 2021. Ini yang untuk vlog, kenapa ini dijelasin hari ini, karena diharapkan isi vlognya itu menyangkut penjelasan dari sesi ceramah yang pertama sampai nanti di hari Selasa, dan pembelajaran asinkronus di hari Rabu. Ada yang ditanyakan untuk penugasan? Jelas ya di penugasannya? Maaf Bu, mau nanya yang untuk virtual tour itu berarti kita pilih instansi bebas ya? Bebas. Kementerian atau instansi gitu ya? Boleh dari dalam negeri, boleh dari luar negeri, boleh swasta juga. Terima kasih. Sama-sama. Nanti keterangannya teman-teman kalau umpamanya di sini belum terlalu jelas bisa dilihat di Collabjar ya, sudah diunggah di sana. Bu, kalau untuk pengumpulan tugasnya nanti hanya via LMS dan Collabjar saja ya, Bu? Boleh kalau mau memberitahu kami. Tapi yang penting teman-teman sudah, kalau yang untuk makalah sudah ada di LMS dan Collabjar. Sebelum jam 23.59. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, baik rekan-rekan sekalian, tak terasa waktu kita sudah 11.54 dan juga sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh panitia yang seharusnya jam 11.45. Tentu kami memohon maaf apabila ada kelebihan waktu ini. Ya. Lebih lanjut, semoga apa-apa yang kami sharing atau kami sampaikan bisa menambah pendalaman atau penguatan terkait masalah wall of government. Setelah ini, ya hadapilah tugas itu dengan gembira. Yang nggak enaknya itu ya itu tuh jamnya itu 23.00.59. Aduh kayaknya. Tapi saya yakin rekan-rekan sekalian kan di agenda 1 kemarin sudah, agenda 2 rasanya itu pekerjaan yang sudah terbiasa akhirnya. Tapi mohon walaupun biasa, tetap secara konten isi penugasan pastikan memenuhi kriteria standar mutu atau paling tidak berbobot lah. Karena nanti akan ada penilaian dari apa-apa yang rekan-rekan sekalian kerjakan, baik itu penugasan individu maupun penugasan kelompok. Kami dari sini hanya bisa mendoakan. Semoga proses pembuatan tugas individunya dimudahkan. Karena kalau ngelihat tampangnya ini orang-orang yang sering narsis nih kayaknya Mbak Yofta. Followernya juga jangan salah. Mungkin PNS LIPI ini sampingan. Sebenarnya penghasilan utamanya dari YouTube. Ya, akhir kata saya Sutrisno Heru Sukoco. Saya Octavia Dewi. Dan saya Vita. Iya, pamit undur diri rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata kami atau mungkin perilaku kami atau mungkin ketidakjelasan informasi yang kami sampaikan. Selamat beristirahat dan bersukaria mengerjakan tugasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Undur diri. Laporan dulu ya. Laporan dulu. Laporan dulu ya.
Duduk siap, gerak. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS di tahun 2021 golongan 3 angkatan 2 kelompok 1 telah selesai menerima pembelajaran. Laporan diterima, bubarkan. Bubarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa supaya pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Salam Latsar. Disiplin. Baik rekan-rekan sekalian, kami pamit undur diri, izin untuk live meeting. Tidak ada pertemuan lagi kan ya Mbak Arvita ya setelah ini ya? Enggak, langsung bisa live meeting ya. Live meeting. Oke, sampai jumpa esok hari. Jangan lupa pastikan tugasnya untuk diupload melalui Collabjar maupun LMS e-learning LIPI. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, Bu. Pak, Bu.